Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Walaupun di tengah pandemi kita boleh beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Kita angkat pujian, berdiamlah, berdiamlah. Berdiamlah, berdiamlah, sembah sujud Dia. Berdiamlah, terimalah sabda yang mulia. Berjalan perlahan, Tuhan di sini. Berjalan perlahan, sujud berbakti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan masuk di hadirat Tuhan. Mari saya mengajak sidang jemaat, mari kita mengambil saat teduh sebentar. Mungkin banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kita sudah terus berdoa kepada Tuhan. Mungkin belum terwujud. Mungkin ada kekhawatiran juga dalam diri kita. Masalah hidup yang terus menerpa kehidupan kita. Marilah kita yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Kita akan terus percaya kepada janji Tuhan. Janjinya akan menyertai kehidupan kita. Kita akan pujian. Saat ku hancur hatiku datang padamu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Engkau memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku hancur hati, Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku,
Kaulah jaminanku dalam hidupku. Sekali lagi itu mengatakan, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, saat ku tak mengerti dalam hidup ini, ya Tuhan, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku. Jadi tunggu lagi kita mau katakan, Tuhan, ku percaya janji-Mu. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidup. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu. Terima doa pengakuan dosa. Baik, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Pujian syukur kami kepada Engkau ya Allah Bapa. Dan saat ini kami menghampiri Tuhan dalam segala pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Hidup kami sangat terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Maka kami mengaku kepada Engkau bahwa kami acap kali melakukan lebih tunduk kepada kehendak kami, keinginan kami daripada kepada Tuhan. Bahkan lebih memikirkan diri kami daripada memikirkan Tuhan. Oleh karena itu ya Allah Bapa, sungguh kepada Engkau kami datang memohon pengampunan dosa. Dan kami sangat-sangat butuh pengampunan-Mu, sebab tanpa pengampunan Tuhan tidak berguna kehidupan kami. Baik sebagai seorang istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Ampunilah pelanggaran kami. Terpuji-puji Engkau ya Allah Bapa. Kami tahu Allah Maha Kasih panjang sabar akan mengampuni dosa kami. Sebab semua pengakuan dosa kami, pengakuan ini pun kami naikkan kepadamu demi anak-Mu yang kami kasihi, Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sebagai orang percaya, mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menerima doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami datang pada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh diizinkan kembali untuk berbakti, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga kami Tuhan pagi hari ini, kami datang Pak Engkau,
Kami membawa hati kami untuk mencari Engkau, mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa ini. Dalam situasi pandemi ini Tuhan, banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa kami ini Tuhan. Tapi kami terus juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan stafnya Tuhan. Berikan mereka hikmat, akal budi dan kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan benar Tuhan. Mereka boleh mengatasi COVID-19 ini Tuhan dengan strategi yang benar. Biarlah setiap keputusan mereka ambil Tuhan boleh menjadi keputusan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, tim medis Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka. Biarlah melalui tangan mereka banyak pasien boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pos-pos PI yang Tuhan percayakan pada kami. Untuk pos PI yang di Lampung, kami terus berdoa, biarlah pos PI ini boleh jadi berkat di sana Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, biarlah melalui pos PI di Lampung ini baik jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Berkati Contoh Yohanes yang Tuhan percayakan di sana. Berkati pelayanannya Tuhan, keluarganya. Tuhan lindungi juga Tuhan. Juga segenap jemaat yang ada di sana, segenap pengurus Tuhan berkati. Berikan mereka kesatuan, iman yang teguh dan selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pos PI yang dari Kencana Damai juga telah bertutur Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Anugerah. Tuhan, biar Tuhan terus memberkati gereja ini. Biarlah Gereja Anugerah boleh menjadi sarana berkat, menjadi terang dunia bagi masyarakat yang ada di Palembang Tuhan. Berkati setiap majelis, setiap pengurus Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Juga setiap jemaat, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga Tuhan. Biarlah mereka tetap setia, mengasihi, dan mencintai Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat yang ada di anugerah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan lindungi mereka dan selalu berharap pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat anugerah Kristus Tuhan. Dalam masa ekonomi yang kurang baik ini Tuhan, biarlah Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluar masuk mereka Tuhan melindungi. Biarlah kami selalu setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin Tuhan ada tengah kami, Tuhan melindungi dan memberkati kami. Sehingga dimanapun kami berada Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan boleh menjadi terang dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan membaca Alkitab kita. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-120, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari kita akan membacanya silih berganti. Saya akan membacanya perikop terlebih dahulu. Mazmur 120. Dikejar-kejar fitnah. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu, dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Bersama-sama. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati.
sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku, keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, knitting us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita untuk ditundukkan kepada Alkitab, teks suci yang akan menyucikan kita. Kita satu hati, kita tundukkan kepala sebagai simbol penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau Allah Tuhan memberikan kami ruang, walaupun menggunakan media ini, tapi kami tidak akan pernah merasa berkurang akan lawatan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, baik di rumah, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan menundukkan pikiran hati mereka kepada teks suci yang akan menyucikan hati pikiran kami semuanya. Engkau Roh Kudus kiranya mengiluminasikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, mengetahui, tapi sampai kepada tahap mengalami. Hamba-Mu juga terbatas, berdoa supaya diberkati, diurapi oleh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu ya Allah Bapa. Kami siap merenungkan firman-Mu, menikmati firman-Mu, diajar oleh firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan Tuhan dengan situasi yang khusus, yang sulit untuk kita masing-masing pribadi, keluarga. Tapi faktanya Tuhan menghantarkan kita masuk di bulan pertama Oktober tahun ini. Artinya kita sudah melewati banyak hal di situasi yang sulit, di situasi yang susah ini. Firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan meneguhkan kita di minggu pertama ini dari teks yang kita ambil dari surat Filipi, pasal yang ketiga, ayatnya ke-4b sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari dengarkanlah firman Tuhan dengan seksama. Demikianlah sabda Tuhan Yesus yang ditulis oleh Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini kan jauh firman Tuhan yang akan memberkati kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini kita akan coba pikirkan, renungkan, dan lakukan dalam sebuah kerangka berpikir kecil, keluarga takut Tuhan. Bumi ini dipenuhi dengan manusia-manusia, lalu dipisahkan dengan bangsa dan negara, dan semua bangsa dan negara itu terdiri dari manusia yang disebut dengan keluarga. Lalu kalau kita masuk dalam ruang yang lebih kecil lagi, gereja pun terdiri dari beberapa keluarga. Yang mau saya tekankan di awal ini begini: kehancuran sebuah negara, merosotnya akhlak sebuah negara, sebuah bangsa sebagai kumpulan dari keluarga-keluarga, itu sangat ditentukan dari bagaimana seseorang itu mendapat pelajaran, pengajaran, didikan di tengah-tengah keluarga. Sama halnya dengan maju mundurnya sebuah gereja, kualitas dari sebuah persekutuan gereja sangat ditentukan dari peran keluarga untuk menerapkan, untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran di tengah-tengah keluarga. Maka kita tidak boleh menyalahkan lingkungan, enggak boleh juga menyalahkan alam, enggak boleh juga menyalahkan siapapun atas kegagalan hidup kita, anggota keluarga kita di tempat lain. Karena apa? Keluarga menjadi tempat ruang yang pertama untuk membenahi, untuk membenarkan, untuk mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran untuk dibawa di dunia di mana dia akan berada. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, menyikapi tema yang menarik ini, keluarga yang takut akan Tuhan, ini menjadi semacam kerinduan yang sangat dalam, ini semacam keinginan yang selalu diupayakan, dirindukan oleh semua orang. Tetapi ini juga barang mahal. Artinya mahal, kita tidak akan pernah bisa menemukan sebuah keluarga yang ideal, yang takut akan Allah, jika tidak ada dalam sebuah proses yang berkepanjangan, yang membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran, sehingga terciptalah sebuah keluarga ideal, keluarga rohani, keluarga Tuhan yang takut akan Tuhan. Maka yang menjadi konten dari penjelasan, dari penekanan firman Tuhan hari ini, bagaimana sebuah keluarga itu menjadi sebuah pribadi yang keluarga takut akan Tuhan. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini, kita lihat apa yang dimaksud Paulus, apa yang mau kita dasarkan keluarga takut akan Tuhan dari surat Paulus yang kita baca hari ini. Paling tidak saya mau katakan begini, yang pertama bahwa keluarga takut akan Tuhan itu adalah sebuah keluarga, kehidupan keluarga Kristen yang pola hidupnya, yang gaya hidupnya, yang karakter hidupnya tidak fokus, tidak bangga, tidak bermegah kepada kehidupan yang sifatnya lahiriah. Paulus katakan itu tadi di awal pembacaan kita.
Jika ada orang yang menganggap dirinya bisa membanggakan hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Sering sekali kita sebagai manusia terperangkap dengan hal-hal yang lahiriah. Sering sekali kita keluarga Tuhan, pribadi-pribadi di dalam Tuhan, sering sekali kita mengabaikan mana yang primer, lalu mengejar mana yang sekunder. Kebalik kan? Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat lahiriah? Penulis Alkitab, Paulus menjelaskan sifat-sifat lahiriah itu ternyata sesuatu yang dianggap penting bagi manusia lama, sesuatu yang dikejar oleh orang-orang manusia lama. Misalnya, aku disunat pada hari yang ke-7. Itu sebuah kebanggaan bagi seorang Yahudi. Tentang keturunan. Loh, aku ini orang Israel sejati suku Benyamin. Tentang rutinitas pekerjaan. Aku ini dihargai, dihormati sebagai penganiaya jemaat. Itu popularitas. Itulah yang membuat Paulus menjadi sangat populer pada waktu itu. Itu yang dicari oleh semua orang. Itu yang dikejar oleh semua orang seusia Paulus, sejaman Paulus. Kalau sudah sampai kepada tahap itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi Paulus bilang hari ini, pribadi atau keluarga yang takut akan Allah itu adalah keluarga pribadi yang tidak menekankan hidupnya kepada hal-hal yang lahiriah. Halo, saya mau katakan tuh begini, kalau engkau bangga dengan sudah puluhan tahun engkau jadi orang Kristen tapi tidak berbuah bagi kemuliaan Allah, engkau tidak ada harganya bagi Tuhan. Lalu kau mau katakan, sebelum dia jadi orang Kristen, aku sudah menjadi Kristen, itu lahiriah. Aku sudah dibaptis, itu lahiriah. Aku sudah disidih, itu lahiriah. Aku sudah banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau itu hanya kita lihat sebagai bentuk rutinitas kita kepada Tuhan, itu lahiriah. Sorry, aku harus katakan, Paulus katakan, itu sampah. Sampah artinya sesuatu yang tak berguna, yang tak bisa didaur ulang untuk apapun. Maka kita tidak berguna bagi Tuhan. Maka saya mau katakan hari ini, kita mau berhenti menekankan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, yang mengabaikan hal-hal yang sekunder, lalu berjuang untuk mendapatkan hal-hal yang primer. Jangan sampai kita berantem hanya hal-hal yang dengan sekunder, lalu kita mengabaikan hal-hal yang primer. Itu maka Paulus katakan, menjadi pribadi takut akan Allah yang mampu berkarya bagi kemuliaan Allah, dimulai dengan kehidupan sebuah keluarga pribadi yang tidak terpenjara, yang tidak terikat dengan hal-hal yang lahiriah, tetapi hal-hal yang batinnya. Mencari, saya kan sudah disunat, saya kan sudah ini, segala macam. Harus tahu mana yang primer, mana yang sekunder. Lalu yang kedua, keluarga takut akan Tuhan. Dari teks yang kita baca, saya menemukan Paulus mengajar kita bahwa keluarga takut akan Tuhan itu dimulai, konsisten, dan berakhir pada kerinduan atau hasrat yang dalam akan pengenalan akan Kristus. Dia sebut itu di ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-10. Yang saya maksud ayat 8 sampai dengan ayat 10. Keluarga yang takut akan Tuhan itu keluarga yang menempatkan pengenalan akan Allah itu sebagai yang terutama, terdepan, dan tertinggi kalau bicara skala prioritas. Memang pengenalan yang dimaksud oleh Paulus adalah sebuah istilah yang melibatkan pengetahuan yang di dalamnya ada unsur knowledge, pengetahuan. Itu berarti ada unsur, ada respon, ada aksi dari manusia, daya ketekunan, juang dari manusia untuk berupaya mengenal, mengetahui Kristus. Tidak ada orang yang akan memiliki rasa takut akan Allah jika tidak dimulai dengan sikap rindu untuk mengenal lebih dalam sehingga menyatu menjadi sebuah persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tatkala seperti itulah maka kita bisa mengerti siapa Tuhan di hadapanku dan siapa aku di hadapan Tuhan. Sekali kita kan cuma pengen mengenal diri kita saja. Sekali kita kan cuma pengen tahu kebutuhan kita saja, keinginan kita saja, perasaan kita aja, pikiran kita saja.
Kita tidak pernah tahu, memikirkan, mengenal, mengetahui apa yang dipikirkan Tuhan, apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Maka Yesus pernah berkata, Tuhan, kalau aku ikuti kemanusiaanku, aku ingin memberontak dengan jalan Getsemani ini, jalan Golgota ini. Tapi aku harus menaklukkan kehendakku. Kenapa? Karena aku mengenalmu. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kehendak kita tunduk kepada kehendak Allah. Paulus hebat memberikan kita pengajaran hari ini. Dia jelaskan lebih detail. Karena kerinduanku, hasratku yang tak terbendung untuk mengenal Yesus, maka apa yang disematkan orang kepada aku sebagai sebuah kebanggaan, reputasi, prestasi yang dicari-cari orang, bukan cuma ku tanggalkan dari kehidupanku, tapi ku buang. Kenapa? Jika dibandingkan dengan pengenalanku akan Kristus, seolah dia berkata, sorry, nggak apple to apple. Nggak dapat dibandingkan. Maka itu kuanggap sampah. Oleh karena itulah Paulus demi pengenalannya akan Tuhan meninggalkan segala-galanya. Untuk mendapatkan satu pribadi Kristus Yesus yang dalam pemikiran Paulus, Kristus adalah kehidupan bagi. Nah, zaman sekarang kebalikannya kan, Bapak Ibu? Kebalikannya, saudara. Yang kita dengar apa? Yang kita dengar kehidupan orang Kristen, keluarga pribadi, meninggalkan Kristus untuk mendapatkan segala-galanya. Meninggalkan ketaatan, ketekunan, kesetiaan kepada Kristus untuk mendapatkan segala-galanya. Tapi Paulus berkata, Alkitab berkata, kebalikannya, aku meninggalkan segala-galanya demi pengenalanku akan Kristus. Memang Pak, Ibu, kita harus meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita tidak bisa berlari ke depan sekaligus juga dengan menoleh ke belakang. Gak bisa. Kita tidak bisa meraih masa depan sekaligus juga tinggal di masa lalu. Gak bisa. Maka untuk bisa mengalami pengenalan yang akrab, yang baik, yang intim dengan Kristus, yang membuat kita kelak menjadi pribadi keluarga yang takut akan Tuhan, meninggalkan, tentu saya tidak katakan saudara meninggalkan jabatan, enggak juga. Saya tidak katakan saudara meninggalkan harta, membuang harta, enggak juga. Membuang ijazah, bakar ijazah yang bukan, yang tidak alkitabiah, enggak juga. Tinggalkan pekerjaan yang tidak melayani, yang tidak perlu memberikan diri kepada Tuhan, enggak juga. Tapi saya mau katakan itu begini, Paulus itu dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya untuk mengenal menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, ia meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi dia untuk bertemu, untuk mengenal Kristus. Sama prinsipnya, apapun dan siapapun yang menghalangi engkau ketemu dengan Tuhan. Apapun dan siapapun yang menghambat engkau mengenal Tuhan. Sorry, aku harus dengan tegas juga berkata sesuai pesan Alkitab. Tinggalkan dan buang. Tetapi apapun dan siapapun yang mendukung engkau untuk bisa berlari mengenal Tuhan, pelihara, jaga, rawat. Itulah yang disebut dengan fellowship. Ini yang harus saudara ajar di tengah-tengah keluarga. Maka sebagai seorang ayah, seorang ibu, tidak perlu sibuk untuk merencanakan, untuk menggumuli, untuk mencari nanti harta warisan apa yang saya kasih sama anak saya. Nanti rumah mana yang mau saya kasih sama anak saya. Nanti mobil mana, harta mana, tanah mana, apartemen mana, hotel mana. Hello, saya mau katakan itu acap kali menjadi membuat orang saling bunuh-membunuh. Tapi membuat pribadi keluarga yang takut akan Tuhan itu sebagai seorang ayah, orang tua, tanamkan seseorang itu, anak itu, siapapun komunitas di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana dia harus sampai kepada pengenalan yang sempurna kepada Kristus. Dibutuhkan daya juang. Dibutuhkan pengorbanan. Kalau saya mau gambarkan itu begini, Paulus punya segala-galanya yang dicari oleh manusia rata-rata. Paulus punya segala-galanya yang tidak didapatkan oleh orang yang berjuang untuk mendapatkan itu. Tapi ketika dia bandingkan masa lalu saya dengan reputasi yang hebat begini, lalu ketemu dengan mengenal Kristus, terlalu bodoh saya memegang ini selama ini.
Tapi anggaplah Tuhan sebagai sebuah kebodohanku. Tapi sekarang Engkau telah menganugerahkan kebenaran kepada pikiranku, kepada hatiku, kepada jiwaku. Sehingga oleh gerak Roh Kudus aku mampu dalam kehendak Tuhan menemukan dan memilih yang terbaik, mengalami pengenalan dengan Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, ada kata mengenal. Pengenalan dan mengenal. Saudara baca di ayat yang 10. Mengenal Kristus. Memang gagasannya agak berbeda dengan ayat yang ke-8. Kalau pengenalan itu melibatkan gnostik ya, gnoseisme ya. Lalu pengenalan itu gnos ya, makanya ada kata gnostik. Lalu mengenal ini agak sedikit beda. Mengenal ini bukan sekedar informasi diketahui. Kalau yang pertama itu bicara informasi diketahui, oh Yesus itu adalah Tuhan yang memberikan karunia yang besar kepada setiap manusia, bahwa tidak ada kehidupan selain dalam Kristus. Oke, itu informasi yang menggunakan knowledge, pengetahuan kita. Tapi yang kedua adalah keluarga yang takut akan Tuhan bukan cuma mengalami pengenalan akan Tuhan, tapi juga mengenal. Maka mengenal ini hampir sama dan nanti orientasinya kepada mengalami. Itu berarti keluarga yang takut akan Tuhan tidak cukup hanya mengenal Kristus dari jarak jauh, tidak cukup hanya mengetahui Kristus secara pemikiran, tidak cukup hanya mengetahui Kristus secara informasi, tidak cukup hanya mengetahui Kristus hanya dari sisi pendengaran, tapi harus sampai kepada titik tahap fase mengalami. Saudara tahu arti mengalami? Ya, menikmati betul. Ada lagi menyaksikan, berbeda. Karena menyaksikan bisa dengan mata, raba, telinga. Saya kasih analogi sejarahnya begini. Siapa yang mengenal Tuhan ketika umat Israel diperkenalkan oleh Musa nama itu kepada umat Israel di tanah Mesir? Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu, Eye Esereye, kata Musa. Kata Tuhan kepada Musa, Tuhan sampaikan kepada umat Israel. Kami tidak mengenalnya. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Tuhan berfirman dan seterusnya, maka mereka mengenal Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan, maka mereka pergi dari Mesir. Pengenalan akan Tuhan membuat mereka mengalami mujizat laut teberau. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengenalan akan Tuhan tidak cukup, karena pengenalan mereka akan Tuhan hanya memindahkan mereka dari Mesir ke padang gurun, mati semua di padang gurun. Lalu siapa yang sampai ke tanah Kanaan? Yang sampai ke tanah Kanaan bukan hanya orang yang mengenal Tuhan, tapi mengalami Tuhan. Itu sama seperti sebuah air. Anda kenal ini air? Kalau ada contohnya air di tempat saya, ayah kenal. Apa itu? Air mineral, mereknya Aqua. Anda mengalaminya? Tidak. Anda cuma kenal, tapi tidak mengalami. Maka Paulus sampai kepada tahap yang kedua, menjadi pribadi keluarga yang takut akan Tuhan, harus setiap hari ada usaha, setiap hari pekerjaan yang terus-menerus untuk mengalami Allah dalam setiap fase kehidupan. Entah kau suka, engkau mengalami Allah. Entah kau duka, engkau mengalami Allah. Entah kau sehat, engkau mengalami Allah. Entah kau sakit, engkau mengalami Allah. Entah kau untung, engkau mengalami Allah. Entah engkau rugi, engkau mengalami Allah. Entah engkau dalam posisi kecewa, engkau mengalami Allah. Entah engkau dikritik oleh Allah dan memberikan masukan kepada siapapun, engkau sedang mengalami Allah. Maka apa yang kau buat akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena itu lahir di proses produk dari sebuah pengenalan akan Allah. Mengalami Allah. Menjadi pribadi, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Belajarlah setiap saat mengalami Allah. Jangan cuma tahu Allah. Karena saya mau bilang tuh begini Pak, jangan bangga dengan kau tahu Allah. Jangan bangga dengan hanya rutinitas, engkau sudah melayani rutinitas. Jangan. Kalau engkau cuma bangga dengan engkau melayani Allah, engkau tahu Allah. Sorry, saya mau bilang, setan lebih hebat daripada Anda. Karena setan pun tahu siapa itu Yesus. Hai engkau Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Apa urusanmu dengan aku? Setan tidak takut dengan rutinitas Anda selama apapun Anda di gereja, dia nggak takut. Tapi setan takut ketika Anda mengalami Allah.
Setan takut ketika Anda mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Setan takut ketika Anda mengalami kuasa kenaikan, kuasa kematian. Dan iblis sangat gemetar ketika setiap hari engkau mengalami kuasa Allah. Betul, saudara. Rumah tangga, keluarga, jadilah mengalami Allah supaya engkau kuat. Mungkin sedang diambang kehancuran, sama seperti ekonomi kita lagi diambang resesi. Tapi ketahuilah, orang yang mengenal Tuhan, lalu hidup berdasarkan pengalaman dengan Tuhan, tidak akan jatuh resesi, tidak akan hancur. Apakah saya sedang mengajar teologi sukses? No. Itu pengalaman bersama-sama dengan Allah. Yang terakhir, masih bisa kan yang terakhir? Jangan kalau nasi makanan minta nambah, firman Tuhan sekali-sekali nambah nggak apa-apa ya. Oke, nggak usah dibungkus. Firman Tuhannya nggak usah dibungkus. Langsung aja masuk ke relung hatinya yang paling dalam. Karena kalau dibungkus nanti lupa makannya. Yang ketiga, keluarga dalam pengertian pribadi yang takut Tuhan. Saya ingin coba lihat yang terakhir. Karena ini sampai 12, maka mau tidak mau ayat 12 pun harus kita lihat. Tapi ayat 12 ini menarik, ada satu kata. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengajarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus. Nah ini menarik. Keluarga atau pribadi yang takut akan Tuhan adalah pribadi manusia yang sudah ditangkap oleh Tuhan. Saya petik kata ditangkap, walaupun Paulus letterlet menggunakan kata ditangkap. Ditangkap artinya itu dimiliki. Dan usaha untuk menangkap itu ada perjuangan. Ada modal, ada daya, dan juga ada tenaga yang diberikan oleh si penangkap. Nah, Paulus katakan begini, aku akan berupaya menangkap Kristus. Itu berarti bukan manusia hendak memiliki Kristus, tapi manusia atau pribadi yang takut akan Tuhan selalu akan berupaya berpegang karena dia tahu di tengah-tengah dunia ini tidak akan berhenti yang namanya peperangan rohani, tidak akan berhenti yang namanya serangan-serangan si jahat, maka dia berupaya berpegang kepada salib Kristus. Dan Alkitab saya bilang, orang yang setia berpegang kepada salib Kristus, dialah pribadi yang tidak akan tergoyahkan dan tidak akan terkalahkan. Lalu masuk kepada pengertian berikut, ditangkap oleh Kristus. Saudara pernah dengar firman Tuhan, sulit bagimu menendang kegala rangsang? Ketika Paulus agak sedikit berargumen dengan Tuhan tentang panggilannya di Kisah Rasul ya. Lalu tapi ketika aku bertanya kepada Tuhan tentang panggilannya dan segala macamnya, Tuhan menjawab aku, Paulus, sulit bagimu menendang kegala rangsang. Galah rangsang itu adalah suatu alat di dunia pertanian pada zaman itu tentunya, yang semacam sebuah benda tajam itu dibuat di belakang kaki kerbau atau sapi pembajak. Ketika dia masuk ke kandang, lalu ditaruh di belakangnya supaya sapi ini jangan memberontak. Ketika dia memberontak kakinya, maka dia akan kesakitan karena ketusuk dengan benda tajam itu. Depan juga begitu, sehingga dia tidak boleh memberontak. Jadi semakin dia memberontak, dia akan mengalami luka yang parah di kaki. Akan semakin tajam bulu itu menancap di kakinya. Semakin tajam, semakin liar, semakin kuat dia memberontak, akan semakin sakit dirinya. Lalu Paulus katakan di Filipi, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ada upaya natural dari dalam diri kita untuk memberontak kepada Allah. Tetapi niat untuk memberontak kepada Allah itu akan sendirinya hilang ketika kita menyadari bahwa Allah telah menangkap aku, Allah telah memiliki aku, Allah telah mempunyai kepribadian bahkan seluruh diriku dengan sempurna, maka tidak ada satu usaha apapun yang dapat kulakukan
untuk keluar dari panggilan itu, untuk keluar dari tangkapan Allah itu, kecuali satu kata. Tunduk. Taat. Kendati itu berat. Tidak ada kata pilihan lain kepada seekor sapi kecuali dia hanya membajak, tatkala tuannya ingin dia membajak. Keluarga yang takut Tuhan adalah keluarga yang sudah ditangkap oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan. Saya gunakan bahasanya agak sedikit pasaran. Dijinakkan oleh Roh Kudus supaya kita menjadi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang takut akan Allah. Saya mau katakan begini, saudara, Bapak, Ibu, apapun kondisimu sekarang, apapun kejatuhanmu sekarang, Allah harus menangkapmu. Dan biarkan dirimu ditangkap oleh Tuhan. Biarkan pikiranmu ditangkap oleh Tuhan. Biarkan kehendakmu ditangkap oleh Tuhan. Biarkan ambisimu ditangkap oleh Tuhan. Masa depanmu ditangkap oleh Tuhan. Segala apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan, ditangkap oleh Tuhan. Paulus menyebut, aku ditangkap Tuhan. Saudaraku, keluarga takut akan Tuhan adalah pribadi yang terdiri dari pribadi yang merasa dirinya, yang mengalami bahwa dirinya telah ditangkap oleh Tuhan. Maka pikiranmu yang liar, biarkanlah ditangkap, dimiliki oleh Tuhan. Ambisimu yang liar, biarkanlah ditangkap, dimiliki oleh Tuhan. Rencana-rencanamu yang liar, yang jahat, biarkanlah dijinakkan, diluruskan oleh Tuhan. Motivasimu yang apapun dalam kehidupan kita, bukan cuma diri kita, ditangkap oleh Tuhan. Dengan demikian, kita menjadi milik Allah secara utuh, secara tuntas dan total. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di era zaman sekarang, atau di zaman sekarang yang serba susah ini, saya tahu, taat kepada Tuhan, itu memang hal yang susah. Tapi saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taat itu memang berat. Tapi taat adalah kunci mengalami dan menerima berkat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Pujian syukur kami kepada Engkau ya Allah Bapa. Jadikan kami menjadi keluarga pribadi yang takut akan Tuhan, yang mendasarkan hidup kami kepada bukan hal-hal yang lahiriah, tapi kepada yang batinnya, yang tidak bangga dengan hal-hal lahiriah, tapi bangga dengan hal-hal yang batinnya, hal-hal yang rohani. Tuhan, jadikan mengenal Tuhan menjadi skala prioritas kami, sehingga orang tua juga mampu memperkenalkan Kristus Tuhan bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Karena itu adalah yang termulia. Kedengarannya tidak familiar, tapi Alkitab mengatakan itulah yang terbaik. Bapak, kami mohon juga supaya Engkau menangkap pikiran kami, hati kami, jiwa kami, bahkan kepribadian kami, supaya tidak ada yang ditangkap dimiliki oleh dunia ini sebagai seteru Allah. Tapi kami ada dalam lingkupan-Mu, kami ada dalam pemeliharaanmu, dan kami ada dalam kemurahan-Mu. Tuhan, jadikanlah semua para pendengar ini menjadi keluarga pribadi yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Walaupun susah di tengah-tengah masa situasi ini, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu kami butuh Engkau Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerjakan apa yang kami dengar hari ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Karena itu berkatilah semua para yang umat-Mu, siapapun, dimanapun mereka mendengar firman ini. Terpuji-puji Engkau ya Allah Bapa. Demi nama Yesus kami berseru. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kita dengar boleh menguatkan hati kita. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan di rumah masing-masing atau dapat melalui rekening yang ada di warta. Kita akan mengangkat pujian dari buku KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan Yesus
janjinya dan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu. Memenuhi piala kosongmu. Datanglah kepadanya, mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu. Firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Memenuhi hari ini di hatimu, hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami, baik di dalam kehidupan kami secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah pekerjaan kami. Kami bersyukur punya Allah yang begitu setia memelihara hidup kami. Kami bersyukur punya Allah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Bersyukur punya Bapa yang selalu mengasihi kami. Bersyukur punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi apapun yang kami alami dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri untuk menjalaninya. Tuhan tidak pernah membuat kami kecewa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jikalau sampai saat ini pun kami boleh beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, ini semua juga karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Boleh Engkau memampukan kami Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur semuanya itu Tuhan. Kami bersyukur juga dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, walaupun dalam situasi yang sulit sekarang ini karena virus corona ini, tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan sudah menambahkan berkat demi sedikit, sehingga setiap usaha dan pekerjaan kami boleh menjalaninya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu juga ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan, baik secara rohani, secara jasmani yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur semuanya itu. Kesehatan kami bersyukur Tuhan di saat COVID-19 ini. Tuhan sudah menjaga, Tuhan sudah memelihara seluruh jemaat Tuhan, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, sehingga kami terlewati dari virus ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini Tuhan Engkau yang memberkati di dalam pelayanan kami, dan kami yang tidak percaya berkat Tuhan juga akan mengalir terus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja. Warta gereja nomor 144, Minggu 4 Oktober 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa dan konseling, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui nomor telepon yang tertera di warta. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di warta. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Marlina, Ibu Rini, Diaken Maria Veronica, Ibu Dina Trivela Oktalina, dan Saudari Kalina. Dengan kado kekal Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk perjamuan kudus, gereja akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus secara online pada hari Minggu 25 Oktober 2020. Harap semua jemaat untuk mempersiapkan diri. Pokok doa kita sepanjang minggu ini, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Doakan pos Lampung, pos Kenten, dan pos Talang Betutu. Doakan juga agar ada anak-anak Tuhan yang bersedia mempersembahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit. Doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Doakan juga untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Kita juga berdoa untuk jemaat dan majelis serta hamba Tuhan. Kita juga berdoa untuk pribadi dan keluarga masing-masing. Demikianlah warta kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita semuanya, setiap pribadi dan keluarga yang ada di dalam Jemaat Gereja Anugerah Kristus, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam hidup kita bersama sebagai keluarga Kristen, supaya dimanapun kita berada, kehidupan kita menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita arahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh sebentar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.